Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaita Sari Fitri, mahasiswa Pendidikan Matematika angkatan 2025 dengan NIM 25040200045. Di sini saya akan mengerjakan proyek 1 mata kuliah Dasar-Dasar Matematika. Saya akan menjelaskan tentang penarikan simpulan dan metode pembuktian. Materi yang pertama yaitu penarikan simpulan. Untuk membuktikan kesahan suatu argumen, kita dapat melakukannya dengan menggunakan tabel kebenaran atau dengan bukti formal. Namun, apabila argumennya berbentuk kompleks, kita akan sulit membuktikan suatu kebenaran dari argumen dengan menggunakan tabel kebenaran, sehingga kita bisa membuktikannya dengan menggunakan bukti formal. Cara untuk membuktikan kesahan argumen dengan bukti formal adalah dengan menggunakan hukum-hukum penggantian dan juga aturan penyimpulan. Terdapat 9 aturan penyimpulan. Yang pertama yaitu modus ponens. Apabila terdapat jika P maka Q dan P akan menghasilkan kesimpulan Q. Yang kedua, modus tollens, yaitu apabila terdapat jika P maka Q dan negasi Q akan menghasilkan kesimpulan negasi P. Yang ketiga, yaitu silogisme. Bila terdapat jika P maka Q dan jika Q maka R, kesimpulan yang akan kita dapat yaitu jika P maka R. Yang keempat, yaitu destruktif silogisme. Bila terdapat P atau Q dan negasi P, kita dapat menarik kesimpulannya yaitu Q. Yang kelima, konstruktif dilema. Apabila terdapat jika P maka Q dan jika R maka S, serta P atau R, kita dapat mengambil kesimpulannya yaitu Q atau S. Yang keenam, destruktif dilema. Apabila terdapat premis jika P maka Q dan jika R maka S serta negasi Q atau negasi S, kita dapat mengambil kesimpulannya yaitu negasi P atau negasi R. Yang ketujuh, simplifikasi. Apabila terdapat premis P dan Q, kita dapat mengambil kesimpulannya yaitu P. Yang kedelapan, adisi. Apabila terdapat premis P, kita dapat mengambil kesimpulan yang dihasilkan yaitu P atau Q. Kemudian, yang terakhir atau yang kesembilan adalah adalah konjungsi. Jika terdapat premis P dan premis Q, maka kesimpulannya adalah P dan Q. Contoh soal penarikan kesimpulan. Jika seorang siswa rajin dan disiplin, maka ia akan mendapatkan nilai tinggi. Jika seorang siswa mendapat nilai tinggi, maka ia diizinkan ikut lomba olimpiade. Andi tidak ikut lomba olimpiade, maka Andi tidak rajin atau tidak disiplin. Di sini kita akan membuktikan apakah pernyataan Andi tidak rajin atau tidak disiplin benar ataukah salah. Dari pernyataan tersebut, kita misalkan terlebih dahulu. Misal R adalah siswa yang rajin, D adalah siswa disiplin, N adalah siswa dengan nilai tinggi, dan O adalah siswa yang ikut olimpiade. Kemudian, kita perlu menuliskan premis-premis yang diketahui. Jika seorang siswa rajin dan disiplin, maka ia akan mendapat nilai tinggi. Kita tuliskan menjadi jika R dan D, maka N. Kemudian,
Jika seorang siswa mendapat nilai tinggi, maka ia diizinkan ikut lomba olimpiade. Kita tuliskan menjadi jika N, maka O. Kemudian premis selanjutnya adalah Andi tidak ikut lomba olimpiade. Dapat kita tuliskan dengan negasi O. Kemudian kesimpulannya adalah Andi tidak rajin atau tidak disiplin. Dapat kita tuliskan dengan negasi R atau negasi D. Kemudian dari premis-premis yang ada, kita dapat mengambil premis 1 dan 2, kemudian dilakukan aturan silogisme sehingga menghasilkan R dan jika R dan D maka O. Kemudian dengan menggunakan premis 4 dan 3 serta aturan modus tollens kita dapat menghasilkan negasi R dan D. Kemudian dengan menggunakan De Morgan pada premis kelima kita menghasilkan negasi R atau negasi D. Karena kesimpulan pada premis ke-6 sama dengan kesimpulan yang akan kita buktikan, maka terbukti bahwa Andi tidak rajin atau tidak disiplin adalah pernyataan yang benar. Materi yang selanjutnya adalah metode pembuktian. Metode pembuktian adalah cara untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan atau argumen benar sah secara logis. Terdapat beberapa metode pembuktian logika. Yang pertama, pembuktian secara langsung. Yang kedua, pembuktian secara kontradiksi. Yang ketiga, pembuktian secara kontraposisi. Dan yang keempat, pembuktian secara induksi. Contoh soal metode pembuktian. Jika N pangkat 3 merupakan sebuah bilangan irasional, maka N adalah sebuah bilangan irasional. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan metode pembuktian dengan kontraposisi. Kita perlu mencari kontraposisi dari pernyataan tersebut. Karena pernyataannya berbunyi, jika N pangkat 3 merupakan sebuah bilangan irasional, maka N adalah sebuah bilangan irasional. Maka kontraposisinya berbunyi, jika N bilangan rasional, maka N pangkat 3 bilangan rasional. Kemudian, kita perlu membuktikan apakah kontraposisi tersebut bernilai benar atau salah. Langkah-langkahnya, yang pertama, karena N bilangan rasional, maka dapat kita tuliskan N sama dengan A per B dengan A dan B merupakan bilangan bulat yang tidak memiliki faktor yang sama, dan B tidak sama dengan 0. Maka kita dapat mensubstitusikan N sama dengan A per B ke dalam N pangkat 3, sehingga menghasilkan N pangkat 3 sama dengan kurung buka A per B kurung tutup pangkat 3. Maka N pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 per B pangkat 3. Seperti yang kita ketahui, bilangan bulat apabila dipangkatkan akan tetap menghasilkan bilangan bulat. Sehingga jelas A pangkat 3 per B pangkat 3 adalah bilangan rasional, karena pembilang dan penyebutnya tidak 0. Jadi, jika N rasional, maka N pangkat 3 juga rasional. Karena kontraposisi dari pernyataan tadi bernilai benar, maka pernyataan jika N pangkat 3 merupakan sebuah bilangan irasional, maka N adalah bilangan irasional juga bernilai benar.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.